Assalamualaikum. Selamat pagi Bapak Ibu yang ada dalam gereja maupun yang ada di rumah. Mari kita ibadah dalam rangka Jumat Agung dengan sungguh-sungguh baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah. Kita bangkit berdiri bersama. Kita pujikan pujian bukan dengan barang fana. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati
sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bapa yang baik, pagi hari ini hati kami penuh dengan ucapan syukur padamu Tuhan, karena kasih pengorbanan-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami Bapa. Bahkan Kau rela mati di kayu salib untuk menebus segala dosa kami Bapa, sehingga kami beroleh hidup yang kekal di dalam Engkau Tuhan. Ampuni segala dosa kami Bapa. Ajar kami semakin hari semakin setia mengiring Engkau Tuhan. Ajar kami semakin hari semakin seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Biar kehidupan kami selalu menyenangkan hati Engkau Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami Bapa. Bapa yang baik, jika sebentar kami akan awali ibadah untuk memperingati hari kematian Bapa. Kiranya pagi hari ini Tuhan, kami yakin dan percaya saat ini Engkau sendiri yang ambil pimpinan Tuhan. Saat ini Engkau hadir di tengah-tengah kami Bapa. Engkau yang memimpin ibadah kami Bapa. Engkau urapi anak-anak-Mu yang ambil bagian pelayanan, baik min pujian, bermain musik. Terlebih Engkau urapi hamba-Mu yang Kau percayakan untuk membenarkan firman-Mu Bapa. Biarlah apa yang keluar dari lidah mulut hamba-Mu boleh berasal daripada Engkau. Demikian juga setiap kami yang hadir, kami juga butuh urapan yang sama daripada Engkau Tuhan, sehingga kehadiran kami boleh menguatkan iman kami boleh pulang kemenangan yang besar daripada Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami akan awali ibadah pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk. Salam aleihim. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, pagi ini kita percaya bahwa pengorbanan Tuhan Yesus begitu besar bagi kita, sehingga saat ini kita boleh hadir di tempat ini dalam keadaan sehat. Mari kita berikan pujian terbaik untuk memuliakan nama Tuhan. Aku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku.
yang baru oleh kuasa darah-Mu. Haleluya Yesus. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Puji Tuhan, pagi ini kita percaya bahwa hanya darah Yesus yang telah menyelamatkan kehidupan kita. Kuasa darah Yesus begitu besar, pengorbanan Tuhan begitu besar. Puji Tuhan, mari kita siapkan hati pikiran kita, jika sebentar kita akan menerima kebenaran firman Tuhan, terlebih jika kita juga sebentar akan menerima tubuh dan darah Kristus, biarlah menjadi kekuatan dalam kehidupan kita, dan kita semakin hari semakin setia dalam Tuhan. Mari saya undang bangkit berdiri, kita siapkan hati kita. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu, akulah anak-Mu. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku,
Dengan nyawamu kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milikmu. Akulah anakmu. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Dengan darahmu kau tebus dosaku. Dengan nyawamu kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milikmu. Akulah anakmu. Yesus, Yesus. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur Tuhan untuk kasih setiamu. Pada hari ini kami memperingati kematian Yesus di atas kayu salib. Engkau Tuhan Yesus rela berkorban bagi kami semua manusia untuk menebus setiap dosa-dosa kami ya Bapa. Kau juga sudah memberikan teladan bagi kami untuk tetap setia sampai mati. Kiranya Roh Kudus menguatkan kami untuk kami tetap setia, untuk tetap setia mengiring Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami. Puji-pujian sudah kami naikkan di hadapan Tuhan. Kiranya setiap pujian yang kami naikkan ya Bapa dapat menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Terlebih ketika kami mendengarkan firman Tuhan yang hendak dibentangkan oleh hamba-Mu ya Bapa. Kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan dalam kehidupan kami, untuk kami tetap setia mengiring Engkau, untuk kami menjalani kehidupan kami sehari-hari kuat, iman kami semakin kuat di dalam Engkau Tuhan,
sehingga kami dapat melakukan setiap rencana dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami siapkan pendengaran kami siapkan kehidupan kami, untuk kami dibentuk oleh firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap menerima kebenaran firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Shalom Aleichem. Kita bersyukur pada pagi hari ini bisa bersama-sama dalam ibadah Jumat Agung pada kesempatan hari ini. Ini semuanya oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Biarlah peringatan Jumat Agung ini bukan sekedar hanya rutinitas tahunan kita sebagai orang Kristen, tetapi biarlah kita mau menghayatinya lebih sungguh, lebih dalam lagi, bagaimana pengorbanan Kristus bagi kehidupan kita umat manusia. Ketika kita menghayati, maka kita akan melihat betapa besar kasih Tuhan, besar kasih Allah dalam kehidupan kita sebagai umat manusia. Pada kesempatan pagi hari ini, tema firman Tuhan yaitu mengenai menghayati pengorbanan Kristus. Natsnya terambil di dalam Lukas pasal 22 ayat 19 dan 20. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita mau baca nats ini secara bersama-sama dan kita aminkan bersama-sama. Lukas pasal 22 ayat 19 dan 20. Demikian firman Tuhan. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada mereka, katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Berbahagialah aku jikalau aku mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Amin. Silakan duduk. Ayat ini merupakan pernyataan Yesus kepada murid-muridnya ketika mereka mengadakan perjamuan Paskah bersama. Di ayat yang 15 dikatakan demikian. Katanya kepada mereka, aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebelum Yesus masuk dalam penderitaan di kayu salib, sebelum Yesus ditangkap dan disalibkan, Yesus mengadakan perjamuan Paskah bersama. Tentunya umat Yahudi merayakan Paskah atau disebut Hari Raya Roti Tidak Beragi, ya, memperingati bagaimana bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, bagaimana Allah menyertai mereka, membebaskan mereka. Benar-benar tangan Allah sendiri yang membebaskan umat Israel ini. Kalau kita membaca kisah dari bangsa Israel, bagaimana bangsa ini mengalami perbudakan di tanah Mesir, dan Fir'aun mengeraskan hatinya sedemikian rupa, padahal Allah sudah menunjukkan kuasanya, kedahsyatan kuasanya dalam kehidupan bangsa Mesir, tetapi Fir'aun tetap mengeraskan hatinya. Dengan tujuan apa? Supaya Allah menunjukkan kuasanya kepada bangsa ini, supaya mereka mengingat bahwa bangsa ini keluar dari tanah Mesir bukan karena kekuatan militer dari bangsa Israel atau kekuatan yang dimiliki oleh bangsa Israel,
tetapi benar-benar oleh karena tangan Allah sendiri yang mengerjakannya. Terbukti ketika Raja Fir'aun mengeraskan hatinya, Tuhan memberikan 10 tula, ya. Dan tula yang terakhir setelah gelap gulita, yaitu adalah anak sulung dibunuh semua oleh Tuhan. Baik anak sulung manusia maupun hewan semuanya dibasmi. Tetapi bangsa Israel ini selamat oleh karena tanda darah. Bangsa Israel harus menyembelih korban kambing atau domba yang tidak bercacat dan bercela untuk dikorbankan, dan darahnya ditorehkan di tiang pintu dan di ambang pintu. Ketika Roh Tuhan bekerja melewati bangsa Mesir ini, ketika melihat darah maka dilewatkan, ya. Jadi Paskah, atau bahasa Inggrisnya kan terjemahnya dilewati. Kita bisa melihat di dalam Keluaran pasal 12, di situ tentang perayaan Paskah sebelum Yesus disalibkan, sebelum perjanjian baru dari Tuhan. Ayat pertama mulai, berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir, bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaat Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba, menurut kaum keluarga seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor. Menurut jumlah jiwa tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaat Israel berkumpul, harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan kepada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi serta sayur pahit. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air, hanya dipanggang di api lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi kamu bakarlah habis dengan api. Dan beginilah kamu memakannya, pinggangmu berikat, kasut pada kakimu dan tongkat di tanganmu, buru-burulah kamu memakannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Ini yang diperintahkan Tuhan kepada umat Israel ketika bangsa ini masih di Mesir dan Tuhan hendak memberikan tula yang ke-10, anak sulung mati, orang Israel keluar dari Mesir, ya. Ini yang harus dikerjakan, bahwa harus ada domba yang disembelih. Dan domba itu bukan domba sembarangan. Domba yang benar-benar harus dipersiapkan sedemikian rupa, jantan, tidak bercela, berumur setahun, ya. Jadi dombanya itu domba yang harus memenuhi syarat Tuhan untuk dapat menyelamatkan bangsa ini dari kematian. Ya. Lalu pada pembacaan nas tadi kita melihat Tuhan memberikan makna yang baru kepada murid-muridnya, bahwa nanti setelah ini
pada waktu itu ya, setelah perjamuan terakhir itu, Tuhan akan mengganti domba sembelihan yang ada. Jadi kita sebagai umat percaya tidak lagi ibadahnya harus membawa domba sembelihan, harus memelihara domba, mengorbankan domba, tetapi dengan Kristus mati di kayu salib itu cukup satu kali korban, maka akan menghapus seluruh dosa umat manusia. Oleh sebab itu dikatakan bahwa ambillah, ayat yang ke-19, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kalau pasca sebelum Yesus disalib, Tuhan juga memberikan perintah supaya menjadi peringatan bagi bangsa Israel atau menjadi pengingat bahwa sungguh Allah yang perkasa itu membebaskan bangsa Israel dari cengkraman Mesir yang begitu kuat, yang begitu hebat. Tetapi tangan Allah lebih dahsyat, lebih perkasa. Demikian juga ketika Yesus hendak menyerahkan dirinya untuk menebus dosa manusia, Tuhan pun ingin memberikan penyataan bahwa sungguh Allah berkuasa atas maut. Iblis tidak lagi berkuasa atas kehidupan manusia. Oleh karena itu, di situ dikatakan, biarlah ini menjadi peringatan akan kamu. Biarlah peristiwa kematian dan kebangkitan Kristus ini, pengorbanan Kristus di kayu salib ini menjadi peringatan kita bersama. Sungguh dosa tidak dapat kita selesaikan dengan kekuatan manusia. Dosa harus diselesaikan dengan darah Yesus. Dan dosa harus diselesaikan melalui kuasa Yesus. Tanpa Yesus, manusia tentulah tidak sanggup menanggung setiap dosa manusia. Bagaimana ketika Adam dan Hawa mengalami kejatuhan dalam dosa yang pertama kali. Manusia berusaha kembali kepada Tuhan, tetapi selalu gagal. Dan terbukti dari tahun ke tahun, dari hari ke hari, manusia tidak semakin baik. Dalam perjalanannya, kehidupan manusia semakin jahat. Kemudian ada pembunuhan antara saudara Kain dan Habil. Kemudian berkembang lagi sampai kepada zaman Nuh. Bagaimana kehidupan manusia tidak semakin membaik, tetapi semakin brutal dan semakin menjijikkan di mata Tuhan. Sehingga Tuhan menghabisi manusia. Tetapi ada satu keluarga yang berkenan di hati Tuhan. Keluarga itu adalah keluarga Nuh, dan Tuhan menyelamatkan keluarga ini. Dan dari keluarga inilah berkembang manusia. Tuhan mengharapkan dengan Nuh yang setia kepada Tuhan, memiliki keturunan yang baik. Tetapi lagi-lagi dosa itu terus mengejar manusia. Dan tibalah saatnya pada waktu itu Yesus datang ke dunia untuk mengambil alih semua apa yang diderita oleh manusia. Manusia yang oleh karena dosa, sekalipun pada ketika kita berada di dunia ini, kita tidak pernah berbuat jahat ya, tetapi dosa turunan itu selalu ada dalam kehidupan manusia. Contohnya saja, kita tidak pernah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang memiliki putra-putri, tentunya kan kita tidak pernah mengajari hal yang jahat. Tetapi hal yang jahat itu selalu muncul dalam kehidupan anak-anak kita, keturunan kita. Itulah bukti bahwa dosa itu begitu mencengkram.
tetapi ada suatu pengharapan di dalam Kristus, bahwa bagi yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan melalui pengorbanan darahnya cukup satu kali, Yesus kita akan diselamatkan ya. Jadi Yesus sebagai juru selamat itu adalah bukan berarti kita seenaknya berbuat dosa lalu Tuhan menyelamatkan, tidak. Tetapi manusia yang seharusnya binasa sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, sebab Roma 6 ayat 23 dikatakan upah dosa adalah maut. Ya, jadi ketika jatuh dalam dosa pasti maut yang akan didapatkan. Tetapi kasih karunia membawa kepada hidup kekal ya. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita, melalui pengorbanan Kristus di kayu salib. Tentunya kita tahu bersama bagaimana peristiwa Yesus ditangkap, disiksa, dan disalibkan. Sebenarnya Yesus tidak ada dosa sedikit pun, tetapi oleh karena kebencian dan keiri hatian orang-orang Yahudi, ya, para imam ahli Taurat, mereka membawa Yesus kepada tiang salib, dan semua itu diterima oleh Yesus. Kalau saja Yesus mengerahkan pasukannya dari surga bisa saja, ya, tetapi Yesus tidak melakukan hal itu. Dia menerima apa yang menjadi panggilannya di dunia ini, misi di dunia ini dilakukan, dikerjakan dengan setia, dan akhirnya dia tahu bahwa pada akhirnya dia akan mati, tetapi dia juga tahu pada akhirnya dia akan mengalami kemenangan di dalam kuasanya yang ajaib. Di dalam Lukas 23 ayat 33 sampai 43, di situ diceritakan tentang Yesus disalibkan. Saya tidak akan membacakannya. Kemudian setelah Yesus disalib, di situ ada berita menyatakan bahwa Yesus mati, ya, benar-benar mati. Bukan mati suri, bukan mati yang pura-pura, tetapi benar-benar mengalami kematian. Dari ketika keempat Injil menyatakan bahwa Yesus disalibkan dan mati. Tetapi nanti pada hari yang ketiga kita akan memperingati Paskah, bagaimana Yesus bangkit menang atas maut. Menghayati itu berarti juga mendalami, menjiwai, menyelami, meresapi. Pengorbanan Kristus di kayu salib hendaknya kita hayati sedemikian rupa, kita jiwai, kita resapi bagaimana pengorbanannya, bagaimana kasihnya yang begitu besar dalam kehidupan ini. Tanpa penghayatan, maka kehidupan kita merasa biasa. Ya. Yesus rela mati di kayu salib, kita meresponnya hanya biasa-biasa saja. Tetapi kalau kita mau menghayati sedemikian rupa, menghayati berarti melibatkan batin kehidupan kita, melibatkan hati kita, membuka hati kita bagaimana peristiwa itu terjadi, maka kita akan mendapat suatu kesadaran bahwa sungguh benar Yesus yang adalah Allah itu benar-benar berkorban bagi kehidupan kita. Allah benar-benar bekerja dalam tanda kutip, ya, bekerja keras sedemikian rupa untuk menyelamatkan manusia, ya. Kerja habis-habisan dalam kehidupannya, sehingga nyawa pun diserahkan kepada kita untuk menebus, ya, untuk kita boleh selamat.
Lalu bagaimanakah respon dalam kehidupan kita? Apakah kita menganggap, biasa, itu kan tugasnya Tuhan, tugasnya Allah, Allah kan memiliki sifat baik. Apakah kita merespon dengan begitu saja? Tentunya tidak. Kalau kita menghayati sedemikian rupa, maka kita akan memiliki respon yang benar. Respon kita tentunya respon semakin setia kepada Tuhan, respon semakin sungguh-sungguh, semakin serius kepada Tuhan. Memang di dunia ini banyak kejadian, banyak peristiwa yang mungkin tidak pernah atau tidak kita inginkan, tetapi ketahuilah bahwa Yesus telah berkorban bagi kita. Pengorbanannya sungguh sempurna. Di dalam Ibrani pasal 9 ayat 13, darah Yesus menyucikan hati nurani kita. Ibrani 9 ayat yang ke-13. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah. Ibrani. Coba berikutnya, ayat berikutnya. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Pengorbanan Kristus, darah Yesus menyucikan hati nurani kita sehingga kita bisa beribadah kepada Allah yang hidup. Kita dapat layak menghadap Tuhan oleh karena karya Kristus, pengorbanan Kristus yang rela mati di kayu salib. Yesus telah dengan setia menerima apa yang menjadi panggilan Bapa di dalam dunia ini. Tentunya kita harus meneladaninya. Kita pun harus setia terhadap panggilan kita masing-masing. Panggilan kita beda-beda, tetapi ketahuilah kita semua akan saling melengkapi dan semuanya itu hanya tertuju kepada kemuliaan nama Tuhan. Oleh sebab itu mari kita sebagai umat Tuhan, kita tetap bersatu, kita jangan terpecah-pecah atau berkelompok-kelompok, tetapi menyatukan hati kita. Kita lebih sungguh-sungguh dalam mengasihi Tuhan. Ketika kasih Tuhan ada dalam kehidupan kita, maka kasih kita terhadap sesama pun akan terlihat dalam kehidupan kita. Oleh karena Allah itu adalah kasih, kehidupan kita pun akan memiliki kasih yang sempurna kalau kita benar-benar mengikut Yesus, mengikut jalannya, mengikuti ajarannya, mengikuti kehendaknya, maka pengorbanan Kristus akan berdampak baik dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita tidak meresponinya dengan baik, maka pengorbanan Kristus akan menjadi sia-sia. Bukan karena Yesusnya yang sia-sia, tetapi karena respon kita yang tidak meresponi dengan benar. Tetapi ketika kita menghayati dan meresponi dengan benar bahwa Yesus adalah sumber pertolongan kita, Yesus adalah Allah yang perkasa yang memenangkan kehidupan kita, maka kita akan juga menjadi umatnya yang berkemenangan. Oleh sebab itu pada pagi hari ini renungan firman Tuhan tidak akan saya perpanjang, tetapi mari kita menghayati pengorbanan Kristus dengan lebih sungguh-sungguh lagi, arahkan hidup kita kepada Kristus. Dunia dan kemegahannya memang indah, tetapi itu adalah sesaat. Ya. Tetapi yang kita inginkan adalah surga yang indah, yang mulia, yang bersifat kekal. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama meraihnya dengan mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, meraihnya
dengan meneladani Kristus dengan sungguh-sungguh, dengan hidup takut akan Tuhan, sehingga kehidupan kita semakin hari semakin mempermuliakan nama Tuhan, dan Yesus akan memberikan kemurahan demi kemurahannya untuk kehidupan umat manusia. Amin. Mari kita sama-sama berdiri. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku, menyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus Allah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, amin. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu. Karena salib-Mu, amin Tuhan, haleluya. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku, melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Haleluya, haleluya, Tuhan, haleluya. Karena salib-Mu kami hidup, karena darah-Mu kami disucikan. Hati dan hidup kami Tuhan, Tuhan yang menyembah dan memuji. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Karena salib-Mu kami hidup, karena korban-Mu di kayu salib kami menang. Kami beroleh anugerah dan keselamatan di dalam Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi ini kami bersyukur untuk anugerah Tuhan. Tuhan memberikan kami kesempatan kembali untuk kami dapat memperingati dan memaknai dalam ibadah kematian Yesus di kayu salib,
memperingati Jumat Agung pagi ini. Tuhan, terima kasih, biar melalui pujian kami, melalui firman-Mu yang boleh meneguhkan kami, untuk kami semakin giat, semakin setia, tidak menganggap enteng dari korban Kristus, tapi sungguh-sungguh semakin setia di dalam Engkau. Darah Yesus menyucikan batin dan hati kami, sehingga segala kerak-kerak dosa, kebencian, kemarahan, fitnah, bahkan dosa-dosa yang tersembunyi, Tuhan ampuni kami, hingga kami beroleh kemurahan di hadapan Tuhan. Terlebih melalui kesempatan pagi ini kami sebentar akan masuk dalam perjamuan asa yang kudus. Tuhan, layakkan batin dan hati kami, berkati mulai hamba-Mu untuk PDP Yonatan, kami para pelayan perjamuan dan seluruh umat Tuhan yang hadir, biar kami merendahkan diri kami, merendahkan batin kami di hadapan Tuhan. Tuhan ampuni segala pelanggaran kami. Apapun Tuhan yang masih mengganjal di batin, di hati ini Tuhan sucikan, Tuhan bersihkan, biar kami sungguh-sungguh terang di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama kami. Bahkan kami tidak berkesalahan di hadapan Tuhan dalam mengikuti perjamuan asa yang kudus pagi ini. Tetapi melalui perjamuan asa yang kudus, kami beroleh kemurahan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mohon pertolongan Tuhan untuk perjamuan asa yang kudus pagi ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru, darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku, menyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru, darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku, ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. jiwaku pun berserah hanya Mari kita berdiri. kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang
Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizatmu di hidup. Mari kita angkat roti bersama. Biarlah roti ini adalah lambang dari tubuh Kristus yang telah dipecah-pecahkan bagi kita. Biarlah pengorbanan Kristus boleh meresapi dalam kehidupan kita, bahwa sungguh pengorbanannya adalah pengorbanan yang mulia. Dia yang tidak berdosa dijadikan berdosa. Dia yang suci rela mendapatkan maut untuk menyelamatkan umat manusia. Oleh sebab itu, mari kita hargai pengorbanan Kristus yang di kayu salib ini, supaya kita lebih sungguh-sungguh lagi, lebih setia, lebih merendahkan hati kita kepada Tuhan, sehingga kehidupan kita layak di hadapan Tuhan, dan hati kita benar-benar bersih, oleh karena kuasa darah itu mengalir dalam kehidupan kita. Saya akan bacakan firman Tuhan, setelah itu kita aminkan bersama dan kita makan bersama. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Amin. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Kita makan bersama. Mari kita angkat cawan di tangan kanan. Kita bersyukur pada Tuhan, sungguh Tuhan begitu mulia dalam kehidupan ini, tetapi rela demi umat manusia untuk menyelamatkan, untuk membebaskan dari belenggu-belenggu dosa. Biarlah Tuhan, pengorbanan-Mu itu benar-benar merubah sikap hati kami yang keras, sikap hati yang memberontak, tetapi Engkau telah memberikan hati yang penuh dengan damai, hati yang lemah lembut, hati yang mengasihi-Mu, hati yang mengasihi kepada sesama, sehingga Tuhan Engkau memberi kehidupan yang baru, benar-benar hidup yang baru yang tidak seperti dunia ini, hidup yang baru, hidup yang mempengaruhi yang lain lebih baik lagi oleh karena pengorbanan darah-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar saya akan membacakan firman Tuhan, kita aminkan bersama dan kita minum bersama. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Amin. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita minum bersama. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Syukur oleh karena pengorbanan-Mu di kayu salib, kami mendapatkan kesempatan yang kedua, kami mendapatkan pengharapan yang tidak mengecewakan dalam kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan, kami benar-benar sungguh-sungguh mengikut akan Kau dengan pengabdian yang lebih lagi dari hari ke sehari, sehingga hidup ini bukan hanya untuk dunia, tetapi benar-benar untuk Engkau. Karena Engkau telah menyelamatkan kami, biarlah hidup kami persembahkan untuk Engkau, persembahkan sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih buat pengorbanan-Mu, terima kasih buat kasih-Mu, biarlah kasih-Mu
terus berlimpah dalam kehidupan kami, dan kasih-Mu akan mengalir dalam kehidupan kami, dan nama-Mu saja yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami ucap syukur atas semuanya ini. Kami percaya kami yang telah makan dan minum darah-Mu akan mengalami perubahan yang baru. Kami yang sakit, Engkau akan menyembuhkannya. Kami yang berbeban berat, Engkau akan memulihkannya. Kami yang mengalami tantangan, rintangan, Engkau akan memberikan jalan keluar yang terbaik bagi kami. Biarlah Tuhan, itu kami serahkan ke dalam tangan-Mu, dan kami percaya rancangan-Mu lah yang terbaik dalam setiap kehidupan kami ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami juga menyerahkan buat bangsa dan negara ke dalam tangan-Mu. Biarlah bangsa ini tetap menerima anugerah-Mu, menerima kasih-Mu. Bangsa ini biarlah tetap aman dan tentram, sekalipun akhir-akhir ini ada goncangan bom teroris, tetapi kami percaya Engkau Allah yang tetap mengendalikan dalam kehidupan ini. Biarlah Tuhan, kuasa-kuasa kegelapan yang tidak memecah belah melalui kelompok-kelompok teroris, kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab, Engkau mau patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah segala rancangannya Engkau gagalkan, karena sungguh kami percaya kuasa-Mu lebih besar dari apapun. Kuasa-Mu sungguh melebihi dari apapun yang ada di dunia ini. Terima kasih Bapa, berkati juga para dokter tim medis yang menangani COVID-19, biarlah mereka juga Engkau berikan kekuatan kesehatan supaya dapat melakukan tugas dan tanggung jawabnya bagi masyarakat yang ada. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih. Segala puji bermaksudku naikkan kepadamu, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Ketiga yang besar. Amin. Biarlah kasih Tuhan terus mengalir dalam kehidupan kita, pengorbanannya terus memperbarui setiap kehidupan kita, semakin hari semakin baru, semakin serupa dengan Kristus, sehingga kami mendapatkan damai-Mu selalu, keluarga akan dipulihkan, apapun yang menjadi beban berat kami akan diteguhkan, dan Engkau akan selalu menguatkan dan memberikan penghiburan dalam setiap kehidupan kami, dan nama-Mu saja yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa, kami mensyukuri semuanya ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bersyukur telah menyelesaikan ibadah ini. Saya akan menyampaikan pengumuman gereja. Hari ini adalah hari Jumat ya. Biasanya kalau ibadah itu ingat-ingat hari Minggu ya. Hari ini hari Jumat, besok Sabtu jam 5:30 petang ibadah kaum muda remaja memperingati Paskah, ibadah tatap muka. Bagi saudara-saudari yang masih remaja, pemuda bisa bergabung dalam ibadah kaum muda remaja Sabtu, besok Sabtu jam 5:30 petang. Untuk minggunya, tanggal 4 April, ibadah Paskah di tempat ini juga diadakan 3 kali, jam 6, jam 9, dan jam 5 sore. Bapak Ibu bisa yang sudah mendaftarkan diri, diharapkan tetap hadir. Kalau ada perubahan tidak bisa hadir atau berhalangan, bisa memberitahukan kepada saya supaya kuota
yang ada bisa dipergunakan saudara-saudara kita yang lain. Demikian pengumuman yang dapat saya sampaikan. Oh ya, tambahan, Bapak Ibu saudara-saudari masih diberi kesempatan untuk memberikan persembahan Paskah yang ada di kanan saya ini di map batik. Bapak Ibu yang hendak memberikan persembahan Paskah dan fitrah bisa menuliskan di list itu dan uangnya bisa diserahkan ke saya. Demikian pengumuman yang dapat sampaikan. Selamat pagi, selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati.